Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, saya juga ingin menyampaikan hal-hal yang menurut saya penting, yang tidak layak untuk diketahui utamanya oleh para santri. Yang pertama, di pesantren setiap gurunya mau baca kitab itu biasa diawali dengan Al-Fatihah. Pertanyaannya, kenapa diawali dengan suratul Fatihah? Karena di Fatihah itu ada doa, ada doa di mana sang pengajar berharap dirinya dan santri-santri yang diajari itu bisa terbimbing ke arah yang benar, ke arah yang baik, dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Yang di Fatihah itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Yang jelas, siratal mustaqim itu jalannya siapa, kehidupannya siapa, sejarah hidupnya siapa, seperti siapa gitu ya. Pada Allah dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang diberi nikmat. Siapa itu? Ya, para nabi, para ulama, para sholihin, ya. Itu siratal ladzina an'amta alaihim. Lebih dari itu, ulama mengatakan bahwa seluruh inti dari Al-Quran itu, andai kata mau diintikan, itu disarikan, itu semuanya ada pada suratul Fatihah. Apa itu persoalan akidah, jadi kalau kamu baca Bismillahirrahmanirrahim itu sudah memasuki area yang paling penting dalam urusan akidah kita. Yang pertama dengan pengenalan dengan asmanya Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Kemudian sesudah itu dikenalkan dengan sifat-sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu sifat yang paling pokok dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ke urusan Malik Yaumiddin. Kemudian di Fatihah itu berisi persoalan hukum, baik hukum ibadah maupun hukum-hukum yang berkenaan dengan kehidupan kita keseharian. Di mana itu letaknya? Di
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah, maka Allah membuat hukum-hukumnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian akhlak, sejarah dan lain sebagainya itu ada pada ihdinas siratal mustaqim, ada siratal ladzina an'amta. Di situ mengandung apa? Sejarah. Siapa an'amta alaihim itu mulai dari Nabi Allah Adam alaihissalam, terus Nabi Nuh dan seterusnya. Yang itu punya sejarah, punya akhlak yang jadi panutan kita. Siratal ladzina an'amta alaihim. Termasuk sejarahnya, ya, sejarahnya orang-orang yang tidak baik, yang tidak boleh kita tiru. Di situ ada siapa? Ada Fir'aun, ada siapa? Itu Ghairil maghdubi al-maghdubi alaihim dan Allah. Jadi lengkap di surat Al-Fatihah. Saya mendapati di catatan buku bapak saya, kalau orang berdoa dengan surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu doa. Ada satu riwayat dari Qatadah. Beliau katakan, "Idza kanat laka hajat." Kalau kamu punya hajat, faqra bi Fatihatil kitab hatta takhtimah. Maka hendaklah kamu baca Fatihah sehingga selesai. Tuqda insyaallah. Maka hajat kamu akan dikabulkan. Jadi kenapa Kiai sering-sering baca Fatihah? Semoga ini Al-Fatihah. Itu kan? Karena ada petunjuk seperti itu. Idza kanat laka hajah faqra bi Fatihatil kitab hatta takhtimah. Tuqda insyaallah. Kalau kamu punya hajat, baca Al-Fatihah, ya, sehingga selesai. Tuqda insyaallah, maka hajat kamu akan dikabulkan. Saya mendapati di kitab, di buku tulisan bapak saya. Kalau kamu punya kepentingan khusus, ya, ketika baca suratul Fatihah itu sambil digambarkan ketika sampai siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau kamu ingin kaya, siratal ladzina an'amta alaihim itu siapa? Nabi Sulaiman. Jadi saya baca siratal ladzina an'amta alaihim, ya, berikanlah aku kekayaan sebagaimana kekayaan Nabi Sulaiman. Kalau kamu ingin keberanian, siratal ladzina an'amta alaihim itu ya Nabi Musa alaihissalam. Kalau kamu ingin sabar, siratal ladzina an'amta alaihim siapa? Nabi Ayub alaihissalam, dan seterusnya. Setiap baca Fatihah seperti itu. Ini tidak ada di kitab, cuma ketemu di catatan bapak saya, ada bukunya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi ketika baca alaihim itu yang tergambar, ya, siapa itu? Yang diberi kekayaan oleh Allah Nabi Sulaiman, yang tidak pernah diberikan kepada siapapun, ya, dia sama dengan kekayaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi katanya itu diawali, ya, dengan suratul Fatihah, dibaca Fatihah.
Mungkin saja nanti ada pertanyaan dari orang-orang yang tidak biasa dibuat, kenapa baca Fatihah ini, baca Fatihah ini, baca Fatihah. Nah, jawabannya seperti itu. Di Fatihah itu terkandung intisari dari Al-Quran. Di Fatihah itu ada doa. Ini lagi barangkali bisa diamalkan oleh para imam yang jadi imamnya salah. Di Fatihah itu juga di samping hukum qiraah itu ada adab ketika salat itu, ketika salat. Dalam banyak riwayat dikemukakan bahwa qiraah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam baca surat Fatihah itu faslan, karena qiraatuhu faslan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kiraatnya beliau dalam Fatihah ketika salat itu satu ayat. Jadi tidak disambung-sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa? Dalam hadis riwayat Bukhari itu dikatakan ada hadis qudsi. Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, aku bagi Fatihah itu jadi 2 bagian. Satu bagian untuk hambaku dan satu bagian untuk satu bagian untukku dan satu bagian untuk hamba. Di mana bagian untuk Allah itu hak Allah sebenarnya, yaitu mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, itu semuanya hak Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu Allah, Maliki Yaumiddin itu juga hak Allah. Di mana hamba itu ihdinas siratal mustaqim, hak kita untuk mohon. Bagaimana dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Itu adalah bertemunya Allah dengan hambanya. Di iyyaka itu ada Allah, ada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi awal-awal kita memuji Allah, kemudian ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita menghubungkan diri kepada Allah. Setelah terhubung itu, jadi setiap orang baca satu ayat di Fatihah itu direspon oleh Allah. Idza qala abdi, kata Allah, kalau hamba itu sedang baca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah katakan hamidani abdi. Jadi ada jeda. Karena ada respon Allah, dan itu rasakan. Idza qala abdi, jika hambaku mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, ada jawaban dari Allah, ada respon dari Allah. Allah katakan hamidani abdi, ya, hambaku sedang memuji aku, hambaku telah memujiku. Wa idza qala abdi, dalam satu riwayat dikatakan ketika membaca Ar-Rahmanir-Rahim, majadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Wa idza qala abdi, ketika hambaku mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah mengatakan, ya, hambaku yakin bahwa akulah penguasa nanti di hari kemudian.
ketika orang yang salat, ini khusus salat ya, khusus ketika salat ada respon, ada tanggapan khusus. Wa idza qala abdi, ketika hambaku sudah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah merespon orang itu dengan mengatakan li abdi ma sa'al, bagi hambaku apa yang hendak dia mohon. Artinya kamu mau minta apa? Gitu. Ya. Jadi ketika Allah kamu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Itu Allah langsung mengatakan di abdi masa. Jadi ayo apa yang hendak kamu minta. Dan respon-respon itu yang bagaimana dirasakan, ya, dengan menghentikan bacaan itu dan dirasakan. Kemudian Allah berpetunjuk bahwa yang terpenting dalam kehidupan kita itu adalah petunjuk Allah, hidayah Allah. Karena kita contohkan ada permohonan itu dengan apa? Mohon hidayah ihdinas siratal mustaqim. Ya, dibaca terus juga ada apa-apa, itu sebagian adab kalau mau dilaksanakan, apalagi kalau kamu sendirian. Ya misalnya tarawih karena agak kesusu dibaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, tidak masalah gitu ya. Tapi adabnya ketika salat itu, atau minimal saya katakan lebih bagusnya setiap ayat itu dibaca, ya, satu ayat kemudian dirasakan bahwa kita sedang direspon, ya, oleh Allah. Itu riwayat Bukhari, di Sahih Bukhari. Berikutnya, di dalam Al-Quran itu, nah ini ya kemana-mana ya. Cuma penting untuk saya sampaikan, karena saya setiap belajar kadang-kadang tidak punya konsep, setiap belajar tidak punya konsep apa yang hendak saya sampaikan, karena ya kadang-kadang kemana-mana ya, inspirasi muncul saya sampaikan. Di dalam Quran itu, ya, Quran itu kan firman Allah ya. Quran itu adalah firman Allah. Kemudian di sini ada orang-orang bertanya, bagaimana mungkin Allah berfirman kepadamu, hanya kepada Engkau aku menyembah? Itu kata Allah kan? Hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Apa iya seperti itu? Coba, apa pernah terlintas di pikiran kamu itu? Oh ini Allah berfirman, hanya kepada Engkau aku menyembah, hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Dalam ayat-ayat Al-Quran itu, ya, banyak lafaz-lafaz yang memang dibuang gitu sebagai pengantar, ya, sebagai pengantar. Jadi ketika Allah mengatakan iya karena budaya dan saya akan memberikan contoh. Andai kata dinampakkan hendaklah kamu mengatakan begini gitu ya, apapun. Nah, jadi ada sesuatu yang mahdhuf, ada sesuatu yang mahdhuf. Mahdhuf itu apa namanya? Dihilangkan, dibuang. Jadi iya karena butuh, iya karena saya kul, katakanlah iya karena butuh, iya karena nasta'in. Dan banyak ayat-ayat yang lain seperti akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna
Innasina itu memang firman Allah, tapi memberikan contoh lafaz kepada kita untuk dibaca. Kalau tidak tidak diberi tafsiran dengan kata-kata yang makhluk itu, maka rusak. Bagaimana Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padahal dia yang disembah. Dia mengatakan kepada engkau aku menyembah, dan seterusnya. Jadi dalam bahasa Arab itu banyak, ya. Dan biasa orang Arab membuang huruf, membuang kata sebelumnya, ya. Jadilah sesuatu yang baku, yang orang kalau zauknya, kalau rasanya itu bagus, dia akan merasakan bahwa ini ada sesuatu yang dibuat. Contohnya kalau bukan Quran di sana ada nidanya orang Tarawih itu. Coba apa yang dikatakan awal-awal? Ya. Orang ketika mau tarawih dipanggil dengan salat tarawih, salatan jami'atan at-tarbah. Coba kok dibaca salat tarawih, ya? Kok dibaca salatan? Itu ada kata yang dibuang sebelumnya. Apa? Sallu salatan tarawih. Mari kita salat dengan salat tarawih. Karena jadi makbulnya. Mim dan bahannya dibuang. Jadi apa? Salat tarawih, salatan jami'atan at-tarbah. Mari kita salat tarawih, dalam salat tarawih, salatan jami'atan dengan salat berjamaah at-tarbah. Maka Allah akan berikan pahala kepada kalian. Ya, ini yang saya maksud, yang seperti ini, ya. Mestinya tidak layak santri untuk tidak tahu. Dan ternyata kalian tidak tahu, kan? Ya. Jadi minimal apa? Karena yang tidak diketahui itu bagaimana diungkapkan, gitu. Ya. Jadi ditanya kenapa ada orang baru belajar tahu, misalnya kenapa dibaca salat tarawih dan dibaca salatul tarawih? Kamu udah tahu jawabannya. Itu ghairul laik, tidak layak. Jadi mana yang sambul jahil, yang tidak layak untuk tidak diketahui. Itu yang pertama. Ketika awal-awal pengajian itu, kemudian biasa, ya ini bedanya pesantren, gurunya ketika mengajar, ya, baca apa itu, qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi, dan seterusnya. Kalau mau baca satu kitab, ya, didoakan dulu, ya pengarangnya, kita didoakan mendapatkan manfaat dari kitab yang dibaca. Coba kalau perhatikan ini kadang-kadang luput dari perhatian. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Mananya apa? Berkata siapa musannif? Musannif itu yang garang kitab, ya. Disebut musannif. Ngaji kitab Safinah, ya musannifnya kitab Safinah. Itu ngaji kitab Bidayah, ya musannifnya kitab Bidayah. Kalau musannifu, berkata siapa musannif, ini di kitab ini rahimahullah, semoga Allah berikan rahmat kepadanya. Kemudian wa nafa'ana bihi, ya. Kalau semoga Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi, dan semoga Allah berikan manfaat dengan pengarang kitab itu, dari ilmunya pengarang kitab itu, wa bi'ulumihi, dan dengan ilmunya pengarang kitab itu dan kitab yang dibaca itu, wa nafa'ana bihi,
wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi, dan semoga Allah memberikan amadda itu dari kata madda, melapangkan, artinya memberikan, meluaskan, bi asrarihi dengan rahasia-rahasianya, wa amaddana bi asrarihi, wa afadha alaina min barakati, dan menuangkan Allah dari barakahnya musannif itu, barakahnya kitab yang dikaji itu, wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi, dan cahayanya, nurnya, fid daraini, wa nafa'ana bi fid-daraini, di dunia dan akhirat. Mestinya itu satu yang mendengar itu mengatakan amin. Mengatakan amin. Ketika yang mau ngajar, kalau musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa afada alaina min barakatihi wa anwarihi fid-daraini, amin. Ya. Kalau tidak nyaring, ya tulisannya itu bergerak, ya, sampai ke hatinya, lafaz amin, ya. Itu kadang-kadang seperti terlewatkan. Coba kamu itu dianggap tidak ada apa-apanya itu, kalau sampai merasa apa itu. Padahal kadang-kadang aja sudah bertahun-tahun tidak tahu persis apa kalau musannif itu ke belakang itu. Jadi mulai dari itu kamu sudah konsentrasi. Kenapa? Sang pengajar sedang berdoa. Dan kemudian apa? Diakhiri dengan itu apa? Amin. Ya, jangan. Itu yang ingin saya sampaikan. Dua ya. Yang ketiga, karena tadi kadang-kadang sudah ketemu dengan nida tarawih itu, nidanya tarawih, saya ingin menyampaikan tentang nidanya tarawih. Nida itu panggilannya. Kenapa seperti itu? Nida mulai dari penyebutan Rasulullah, penyebutan Al-Khulafaur Rasyidun. Sejarahnya dulu ketika di Indonesia ini tersebar Islam, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, ada ajaran lain juga yang tidak menghormati Khulafaur Rasyidun. Salah satunya adalah Syiah. Orang Syiah itu banyak yang membenci Abu Bakar radhiyallahu anhu, membenci Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya? Karena saking fanatiknya terhadap Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Yang ekstrim itu kalau terdengar Abu Bakar, kita baca Abu Bakar radhiyallahu anhu, mereka mengatakan laknatullah alaihi, semoga Allah melaknatnya. Kenapa? Abu Bakar dianggap merampas jabatan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Karena ya masjid jamaah itu khawatir disusupi bahkan, maka ditegaskanlah khalifah itu di nidanya tarawih itu disebutkan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan seterusnya. Itu untuk membedakan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah. Karena Syiah tidak mau dengan itu. Jadi gini ya. Biasanya jadi jawab apa? Salat la ilaha apa maknanya? Direspon, ada kata dibahas, katakan ya saya siap salat. Dengan keyakinan la ilaha illallah, salat. Ya, saya siap untuk salat.
Ada makhluk juga di situ. Sehingga bilangnya as-salatu la ilaha illallah. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian ini memang sengaja dibuat untuk direspon. Ya. Jadi tidak itu memancing agar kalian berdoa. Coba ketika kedua masuk di kedua. Al-badru nabiyukum Muhammadun sallu alaihi. Ya. Bulan purnama itu adalah nabiyukum, nabi kalian. Maka hendaknya kalian bersalawat kepada sallu alaihi. Ya masa ketika diperintah itu tidak jawab. Al-badru nabiyukum Muhammadun sallu alaihi. Kemudian disambut Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang tidak ada di belakang ada sallu alaihi. Sallu alaihi. Jadi itu gaya bersambut sebetulnya antara munadi itu dengan munada. Munadi itu kan yang memanggil ya, munada yang dipanggil. Masa kalau sallu alaihi dia namanya apa ya? Orang diam itu ada dua kemungkinan. Satu diam karena tidak mengerti sama sekali. Apa sallu alaihi? Iya dong. Kata aja kan kata kata ya. Iya, itu tidak layak. Tapi tidak layak. Ya Badr Nabi Muhammad sallallahu dipancing untuk merespon. Kemudian apa berikutnya? Fadlan min Allah wa ni'ma wa maghfiratuh. Jadi kamu tidaklah berharap fadl. Fadl itu apa? Fadl itu karunia. Karunia itu apa? Pemberian, tapi pemberian yang besar. Itu namanya fadl. Lain dengan pemberian biasa. Jadi kamu tidak berharap fadl min Allah dari Allah, nikmat dan nikmat, wa maghfiratan wa rahmah. Jadi karena kamu diajak untuk mohon fadl Allah, rahmat Allah, maka direspon fadl min Allah wa nikmat wa maghfiratan wa kalian langsung berdoa ya Tawwab, ya Ghaffar, ya Wasi'al Maghfirah, ya Arhamar Rahimin. Ya Tawwab, wahai yang menerima taubat, terimalah taubatku. Ya Ghaffar, wahai yang maha mengampuni, ampunilah dosaku. Ya Wasi'al Maghfirah, wahai Zat yang maha luas ampunannya. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang maha pengasih dan penyayang, sayangilah aku. Coba kamu menghayati itu berapa sudah yang didapat dari jawaban itu. Kamu akan mendapatkan fadl Allah, akan mendapatkan ampunan Allah, akan mendapatkan kasih sayang Allah. Fadl min Allah wa nikmah wa maghfiratuh wa Adi mulai nanti malam dijawab aja ya. Dijawab biar nidanya itu apa? Tidak sia-sia ya. Kemudian baru beralih kepada penyebutan al-khulafa'ur rasyidun bersama mengajak agar kita mendoakan khulafa'ur rasyidun. Di situ ada at-taraddi, ya, mengajak kalian untuk memohonkan keridhaan Allah untuk mereka. Gimana itu? Taraddu anhu. Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr as-Siddiq
Ya, Abu Bakar As-Siddiq taraddu anhu. Ya, ya, semoga Allah meridainya dan berikan manfaat kepada kita lewat beliau Sayyidina Abu Bakar ini wa dunya wal akhirah, dalam urusan agama, urusan dunia dan akhirat. Itu tarabbi Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq taraddu anhu. Lah katanya kan taraddu kan dalam menjawab ini radhiyallahu ini mah jawab radhiyallahu anhu ini maksudnya. Ini dibawa ke rumah ya, dibawa ke rumah. Sebab di desa-desa di kami itu ada lain-lain, ya. Ada lain-lain. Di kita ini tertibnya seperti itu. Bahkan ada di angkatan itu, di angkatan. Jadi hendaknya bilang, oh, Inna Allah ala kulli syai'in. Jawabannya jawab, hadir. Itu anaknya dari guru ngaji kan anaknya mondok, sarjana sudah. Di rumahnya tetap ala kulli syai'in hadir. Kadang-kadang wajar dengan bapaknya yang itu masih ada. Kadang-kadang di bawah rumah, sekarang ditulis itu. Jawabannya di lain-lain di desa ya. Saya wajar. Seperti itu. Itu pun bilang bukan tapi yang tapi hadir katanya. Jadi sampai ini pernah kecil ya, seperti itu diperhatikan itu. Bukan ada maksudnya. Jadi inilah di satu sisi ini adalah pendidikan bagaimana santri itu peka terhadap sesuatu sekecil-kecil. Bahkan saya dulu itu lagi, ya ini kelemahan saya. Saya lagi itu jarang-jarang mengertikan kitab itu jarang. Gitu. Yang saya dengar itu apa yang disampaikan oleh kiai itu, yang ceritanya, ya hal yang penting yang saya rekam ya di sana. Sehingga kalau saya diperiksa kitab itu sedikit sekali dan saya menyesal saat ini menyesal kenapa tidak saya tulis sekalipun ya saya tahu karena ada saya berharap kalian tidak meniru kadang-kadang satu hal kecil itu ya kecil akan mengakibatkan penyesalan besar karena tidak ditulis. Ya. Saya suatu saat pernah soal ke Hadratul Mukarram ke Haji Abdullah Zaini almarhum guru saya. Ketika itu dengan Ustaz Matahari Romo. Ketika beliau sampai di sana sudah mengumumkan persoalan beliau katakan kepada saya. Sampai mau tidak bertemu dengan bapak
Saya bilang mau gitu. Kalau sampai mau saya kasih ini bacanya, ini bacanya. Sampai nanti kalau ke Asta dari jauh sandalnya sudah dilepas, sampai masuk ke Asta sudah masuk alam lain dan sampai ketemu pembahasannya. Ya saya nikmati. Ya, bacanya gampang dan saya berdua. Saya tercatat karena sesuatu yang mudah. Tetapi saya belum sempat melaksanakan itu. Kenapa? Saya rasakan rohanian saya belum siap menghadap guru saya. Belum siap. Sehingga saya tunda itu. Kemudian nama pun kedengar nama. Baru ingat itu. Saya ingin mencoba apa yang beliau sampaikan. Tapi sudah tak ingat itu. Apa itu yang tidak dibaca? Ya, saya panggil Ustaz Mentari itu. Dulu apa yang disampaikan itu suruh baca ketika mau ke Asta. Lupa juga. Padahal enggak lain. Karena dikatakan oleh syair, al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu ibarat binatang buruan dan tulisan itu adalah jeratnya, jaringnya. Jadi kamu jangan mengandalkan ingatan kamu, oh iya pasti saya ingat. Saya sudah merasakan itu dan banyak menyesal. Ditulis, oh saya sudah tahu. Tulis saja. Itu juga ada nilai barangkali dari yang ditulis. Karena yang menyampaikan dulu. Jadi ini. Bapak saya dulu dan Nida Tarawih itu penyebutan khalifah itu cuma khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa khalifah itu? Khalifah itu pengganti. Ini pengganti dari Rasulullah untuk meneruskan memimpin masyarakat itu. Dia Abu Bakar. Ketika Umar radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah, dia tidak mau dipanggil sebagai khalifah. Kenapa? Ketika Umar menjabat itu bukan khalifahnya Rasul, tapi khalifahnya khalifah. Ya. Gantinya Abu Bakar. Itu perasaan Umar. Ya. Jadi bukan khalifah Rasulullah itu gimana? Abu Bakar Siddiq dan Umar. Saya ini khalifahnya Abu Bakar. Khalifatul Khalifah. Karena kamu jangan memanggil aku khalifah, tapi panggillah aku Amirul Mukminin. Jadi Nida Tarawih itu dulu dirubah sama saya Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin Sayyiduna Ali bin Abi Bakar. Jadi jangan salah muda. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. As-Siddiq itu gelar, ya, gelar. Karena jangan sampai ada santri ketika bacaan sebelum salam, ya Abu Bakar ya Siddiq. Ada santri dengar itu. Ya Abu Bakar ya Siddiq. As-Siddiq itu gelar, ya, gelar dari Sayyidina Abu Bakar. Kenapa beliau diberi gelar As-Siddiq? Ketika Rasul selesai melakukan Isra Mi'raj, menceritakan saya tadi malam dari Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit.
Rasulullah ketika itu mengumpulkan banyak orang, hampir semua orang tidak percaya. Ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy, bagaimana pendapat kamu? Kalau saya tidak percaya, itu masa biasanya orang ke Masjid Al-Aqsa itu 1 bulan pergi 1 bulan datang. Kok Muhammad sudah ada di sini lagi gitu. Tapi ketika dia tanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar, boleh katakan, saya percaya. Lebih ahli dari itu kalau Rasulullah yang menyampaikan, saya percaya. Karena dia bilang atas diberi gelar as-siddiq. Ini kan juga kamu tidak layak untuk tidak tahu. Ya. Tanya, kenapa Abu Bakar Siddiq? Itu ada ceritanya. Tanya boleh. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar itu punya gelar Al-Faruq. Al-Faruq itu yang menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil. Rasulullah menyatakan, masalah ka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan ghairahu. Kalau Umar lewat di satu lorong, betul, kemudian berpapasan dengan setan, setan itu menyingkir mencari jalan yang lain. Kalau lewat di jalan, kemudian ada setan, bisa setan menyingkir. Kalau kita gitu, lewat kalau digendongi sama setan. Karena yang lain itu salah kapan jangan ragu. Cari nyingkir, takut setan sama saya tidak Umar. Jadi yang empat itu apa? Mempunyai keistimewaan sendiri. Tidak keistimewaan sendiri. Apa keistimewaannya Utsman? Banyak. Karena Utsman itu dikatakan Dzun-Nurayn, yang punya dua cahaya. Kenapa? Karena oleh Rasulullah SAW 2 kali dijadikan menantu. Pertama dengan siapa kalau bilang Ummu Kulsum atau Ruqayyah. Setelah meninggal satu dikawinkan lagi dengan putrinya. Jadi begitu sayangnya Rasulullah kepada Sayyidina Utsman, dikasih lagi putrinya. Dan apa kata Rasulullah? Ini sama saya ingat ketika saya ngaji Sahih Bukhari dulu sama Dr. Syekh sama Dr. Wafil. Ingat saya, sampai sekarang ingat. Nah, di bab manaqibnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di katakannya kakak somor gitu. Somor itu kan ada apa bahasa Indonesia? Lingkarannya itu ya, kata orang kakek itu ke atas gitu. Rasulullah duduk di situ. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar, duduk lagi di situ, menemani Rasulullah duduk. Kemudian datang lagi Sayyidina Umar. Ketika ada orang berdua, ini kan ada orang berdua, Abu Bakar dan Rasulullah, dia tak langsung bergabung. Dia katakan, saya Umar, bisa saya bergabung? Oleh Rasulullah dipersilakan. Sementara Rasulullah ketika itu sabunnya ke atas sampai dengan pahanya sehingga pahanya kelihatan. Ketika datang Sayyidina Abu Bakar masih dengan sarung yang tersingkap itu. Ketika datang Umar masih dengan sarung tersingkap sampai pahanya. Kemudian datang Sayyidina Utsman. Pak, saya boleh tidak duduk di situ? Diizinkan oleh Rasulullah. Kemudian ketika Umar mendekat, itu sarungnya itu ditutup pahanya oleh Rasulullah, ditutup. Dan kemudian setelah selesai mereka bertemu itu,
Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi dengan Abu Bakar paha kau masih terbuka, datang aku paha masih terbuka, tapi ketika Utsman datang kau tutup itu. Apa kata Rasulullah? Ya, aku malu kata. Karena jangan kata malaikat itu malu kepada Utsman. Ya. Malaikat malu. Jangankan aku, malaikat saja malu sama Utsman. Itu keistimewaan Sayyidina Utsman. Jadi semuanya orang-orang Rasyidun itu punya keistimewaan. Rasulullah mengatakan, Ana Madinatul Ilmi, aku ini kotanya ilmu. Wa Aliyun babuha, dan Ali itu adalah pintunya. Jadi urusan keilmuan itu ada pada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Coba, kenapa kalau Sayyidina Ali kemudian ada karramallahu wajhahu? Karramallahu wajhahu. Konon itu katanya, karena Sayyidina Ali semenjak balik, semenjak anak-anak tidak pernah melihat kemaluannya. Tidak pernah dilihat itu. Engkau main ini. Ya, burung itu jadi. Nah, Sayyidina Ali tidak pernah melihat itu. Ya, karena Allah aja, semoga Allah terus memberikan kemuliaan terhadap wajah beliau. Karena jangankan pemandangan yang lain, yang itu saja tidak. Dan itu karenanya dikatakan karramallahu wajhahu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Saudara, ini ya yang penting ya, untuk diingat banyak-banyak ya. Ada berapa poin itu? Ada 4 poin minimal ya. Kalau kamu tidak ingat